Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, jamaah majelis ilmu rahimakumullah, di dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kaji kita di dalam kajian Gunung Penghalang atau Aqabatul Amarib, dan kita sudah sampai kepada Aridus Tsani, yaitu penghalang yang kedua. Penghalang yang kedua. Apakah penghalang yang kedua di dalam melaksanakan ibadah ini? Artinya sesuatu yang dapat menghalangi kita di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, yaitu al-akhtaru wa iradatuha wa qusuduha. Berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam kekhawatiran, ketakutan yang melanda kepada diri kita tentang sesuatu hal, berbagai macam perkara. Kekhawatiran yang berlebihan ini dapat mengganggu dan menghalangi perjalanan kita menuju Allah, dapat mengganggu dan menghalangi ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran yang berlebihan ini? Di antaranya di sini, wa innama kifayatuha fit tafwidi, bahwa kita harus mencegah kekhawatiran itu, kekhawatiran yang ada dalam hati kita, di dalam diri kita tentang suatu hal, termasuk tentang masa depan kehidupan kita. Itu tidak lain dengan memasrahkan diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Fa'alaika bitafwidil amri kullihi ila Allah subhanahu. Maka semestinya kita semua itu memasrahkan semua urusan hidup kita, urusan diri kita secara keseluruhan, kullihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus memasrahkan seluruh urusan hidup kita, persoalan cita-cita kita, persoalan apapun dalam kehidupan kita di dunia ini, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungannya atau hikmahnya apabila kita menyandarkan semua urusan itu kepada Allah? Artinya di sini jangan sekali-kali melulu menyandarkan kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada kepintaran ilmu kita, kepada kekuatan diri kita, tetapi harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata sebagaimanapun diri kita adanya, tetap kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang sangat banyak keterbatasan dan kekurangan, baik tentang diri kita sendiri maupun tentang peri kehidupan kita yang kita lalui, yang dilalui. Oleh karena itu, sebaik-baiknya sandarkanlah semua urusan kehidupan kita kepada Allah, jangan menyandarkan kepada kemampuan diri kita. Apa hikmahnya? Zawalika li amro, ini ada dua hikmah paling tidak. Yang pertama, tuma'ninatul qalbi fil hali,
Apabila kita menyandarkan semuanya kepada Allah, semua urusan kita, semua kepentingan kita, semua keinginan kita kepada Allah, maka akan menimbulkan ketenangan hati, tentramnya hati kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita akan tenang. Karena kita sudah menyandarkan kepada Allah. Dan kita yakin Allah sebagai pembela kita. Allah akan menolong kita. Karena Allah temeleng. Allah itu Sami'un Basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Sementara kita sangat terbatas, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak ketidakfahaman dalam setiap urusan dan perkara-perkara yang kita lakukan, termasuk yang kita inginkan. Padahal boleh jadi keinginan itu adalah keinginan diri kita. Tetapi seringkali kita punya keinginan tertentu, kita sendiri tidak paham tentang keinginan itu. Itulah keterbatasan kita. Oleh karena itu, sandarkanlah kepada Allah supaya kita mendapat bantuan dari Allah, supaya kita ditolong oleh Allah. Sebab kalau seseorang melakukan apapun, mengerjakan apapun, apabila sudah ditolong oleh Allah, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati. Tidak ada kesukaran yang tidak bisa dilalui. Innamal usri yusra. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan yang hadapi. Jadi tenang kitanya. Tenang kitanya. Tidak ragu, tidak was-was, tidak loba kasihan gitu. Tidak takut. Tenang saja kita itu. Walaupun banyak urusan-urusan yang besar. Kemudian urusan-urusan itu, seringkali urusan-urusan itu berkaitan dengan hal yang sama. Artinya banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui akibat-akibatnya. Sebenarnya lebih banyak yang tidak ketahui daripada tidak kita ketahui akibat-akibat yang kita rencanakan. Banyak. Seringkali terjadi apa yang kita rencanakan ternyata meleset dari perkiraan. Itulah ketidaktahuan kita. Disitulah bukti kelemahan kita. Walaupun sudah disusun dengan rapi, ternyata ada saja hal-hal yang terjadi di luar perkiraan kita. Nah itu. Belum lagi hal-hal yang sama. Dan la yudra silahuha min fasadiha. Dan kita juga tidak mengetahui tentang kemaslahatan dari urusan itu serta kemadaratannya. Ini kenapa kita harus memasrahkan diri kepada Allah itu. Karena kita seringkali tidak mengetahui apakah sesuatu yang kita lakukan ini maslahat atau madarat. Walaupun kita sudah menggunakan akal pikiran kita dengan kalkulasi, dengan ilmu kita, dengan analisa, tetapi dalam kenyataannya sering kali meleset. Apa yang kita perkirakan baik, apa yang kita perkirakan maslahat, ternyata madarat. Ternyata menyusahkan. Padahal menurut perkiraan kita ini menyenangkan. Nah ini menunjukkan kedoifan diri kita, ketidakpahaman diri kita sebagai manusia. Siapapun itu. Itulah pentingnya menyandarkan kepada Allah. Ya. Bayangkan kalau seandainya kita melakukan sesuatu tidak ditolong oleh Allah. Pasti akan banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Akhirnya kita terpaksa menghadapi situasi yang buruk, yang tidak baik. Nah itu kelemahannya. Jadi la yudra salahuha min fasadiha. Kita tidak mengetahui mana yang baik, terutama bagi diri kita, mana yang buruk bagi diri kita. Walaupun sudah kita kalkulasi bahwa ini baik bagi saya, ini buruk bagi saya, itu belum tentu menurut Allah. Sedangkan kalau menurut Allah sesuatu itu baik pasti baik terjadinya. Kalau ini buruk pasti buruk, gitu kan? Oleh karena itu di dalam melaksanakan ini kita pasrahkan kepada Allah ini, mengharap pertolongannya sehingga apapun yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, kebaikan, hal yang baik itu. Dan akhirnya timbullah kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan kita. Bahkan kesulitan-kesulitan yang harusnya buruk pun menjadi baik, menjadi mudah. Perjalanan atau apapun, pekerjaan yang sulit jadi mudah. Yang sulit jadi mudah. Ada saja yang bikin mudah.
Berbeda kalau kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri. Yang mudah saja jadi sulit, jadi ruwet. Ya. Tapi kalau bersandar kepada Allah, yang sulit menjadi mudah, yang rumit jadi ringan. Itulah hikmahnya kenapa kita harus menyandarkan kepada Allah di dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita, untuk meningkatkan keyakinan dan menenteramkan hati kita. Hati kita akan tentram dan tenang. Langkah kita tidak ragu, tidak goyah, dengan memasrahkan diri kepada Allah setiap perkara-perkara urusan kita. Nah, ini jangan sampai urusan-urusan atau perkara dalam kehidupan kita ini menghalangi ibadah. Menghalangi ibadah. Kalau menyandarkan kepada diri kita, itu akan terjadi urusan-urusan atau perkara itu menjadi penghalang di dalam ibadah kita. Tapi kalau memasrahkan kepada Allah, tidak. Perkara-perkara urusan-urusan kehidupan kita itu tidak menghalangi kita di dalam ibadah kepada Allah. Ibadah yang luas maksudnya, segala macam. Termasuk kita hadir di sini merupakan ibadah luar biasa. Ibadah. Dan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah akan dimudahkan. Dimudahkan. Dimudahkan memahami ilmunya, dimudahkan untuk mengerti dan sebagainya, dan diringankan juga untuk bisa mengamalkan sedikit ilmu yang kita miliki. Itulah karunia-karunia Allah di situ. Tidak berat gitu. Dan kita merasa tentram, bahagia, damai, tenang gitu. Tidak terbebani dalam hati kita. Ringan saja. Mungkin kalau orang lain mengatakan wah berat itu, tapi bagi kita yang menjalani dibikin tenang. Karena dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Indahnya itu di situ. Itu yang pertama. Yang pertama tentang hikmahnya menyerahkan diri kepada Allah dalam setiap urusan kita. Urusan ini sangat luas, apa saja lah. Baik urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan dakwah, urusan segala macam urusan kita ini kan. Masalah mencari rezeki, segala macam urusan. Jangan lupa sandarkanlah kepada Allah, pasrahkanlah kepada Allah. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Jangan lupakan. Jangan lupakan Allah. Sadarkan semuanya. Karena kita diciptakan oleh Allah, yang memberi nikmat Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan dan mematikan kita juga Allah. Sandarkan sepenuhnya kepadanya. Jangan ragu-ragu. Supaya kita mendapat pertolongan dalam setiap langkah kita. Insya Allah dalam kehidupan tidak akan mengalami kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, dibuat ringan, diringankan. Jadi nikmat itu, tenang kita. Ya. Tidak gelisah, tidak resah, tuh loba pikiran macam-macam gitu ya, yang akhirnya mengganggu ibadah kita. Kalau pikiran sudah kalut dan sebagainya, kan akan mengganggu ibadah kita. Ibadah kita tidak tenang, tidak khusyuk. Ya. Banyak ibadah-ibadah yang tertinggal gara-gara kalutnya pikiran kita oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya kecil. Tapi karena kita tidak menyandarkan kepada Allah jadi besar. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, wasani minal amrayn, dari kedua dari perkara tadi mengenai menyerahkan diri kepada Allah itu adalah husulut salahi wal khairi fil istiqbal. Husulus salahi wal khairi fil istiqbal. Hikmah yang kedua itu akan hasilnya, akan menghasilkan sesuatu yang beres, yang baik, yang benar, yang sholah, yang maslahat, akan menghasilkan sesuatu yang maslahat dan yang baik fil istiqbali, ke depannya. Jadi kalau kita memasrahkan setiap urusan kita kepada Allah itu akan berdampak kepada kebaikan, kemaslahatan di masa depannya. Di masa depannya, di masa yang akan datang. Kalau kita berbicara masa depan, tidak ada satu orang pun yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada. Nah, kadang-kadang manusia kan kita semua sering mengkhawatirkan, aduh, ke masa depan kita gimana ya? Belum apa-apa sudah memikirkan masa depan anak-anak saya seperti apa nanti. Waduh, kayak karunya anak saya bisa dahar, bisa ini, segala macam. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya, kekhawatiran yang berlebihan. Padahal kita belum tahu nasib kita ke depan seperti apa. Siapa yang tahu nasib kita ke depan? Sekarang kita seperti ini, ke depan seperti apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjamin?
Bagaimana mungkin kita bisa menentukan dan menghukumi satu hal? Kita tidak boleh menghukumi masa depan oleh diri kita sendiri dengan mengatakan pasti kemarin bakal gitu. Tidak bisa. Itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita juga tidak terlalu mengkhawatirkan, jangan mengkhawatirkan. Makanya serahkanlah kepada Allah. Kalau kita memasrahkan kepada Allah dengan melakukan langkah-langkah yang baik, yang tepat. Kalau langkah-langkah memang perencanaan kita lakukan. Tapi bukan berarti perencanaan itulah yang akan berhasil. Tidak mesti yang kita rencanakan akan berhasil seperti yang kita kehendaki. Karena boleh jadi yang menurut kita baik itu sesungguhnya tidak baik. Menurut kita buruk padahal sesungguhnya baik. Di masa depannya. Itulah ketidakpahaman kita kan sebagai manusia. Yang tahu adalah yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyandarkan kepada Allah itu sebagai bentuk juga doa. Memasrahkan diri. Ibaratnya kita memasrahkan diri kepada seorang raja kan. Wahai Tuan Raja, abdi pasrahkeun hirup di mati abdi kanjeng. Kan gitu ibaratnya gitu. Pasti si raja akan mengurus kita ya. Pasti akan mengurus. Wah bener ya, diremah ya. Masrahkan diri ke kami. Kami diuruslah. Beda kalau orang itu tidak memasrahkan diri. Harus kumah maneh besok. Urus sendiri serangan. Gawat kalau begitu kan. Nah untuk bila mendalik kalau kita dilepaskan seperti itu. Dibiarkan oleh Allah. Akhirnya kita kekelimpungan sendiri dalam kehidupan ini. Kekelimpungan sendiri. Tapi kalau kita memasrahkan diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan diri kita dan akan membimbing diri kita dan akan mengarahkan kita kepada hasil-hasil yang maslahat dan baik di masa depannya, bukan sekarang saja. Jadi langkah-langkah kita yang dilakukan sekarang ini, apapun, sekecil apapun, bila kita menyandarkan diri kepada Allah, maka akan berakibat baik di masa depannya, di masa akan datang. Baik itu bukan hanya bagi diri kita, tapi baik juga bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak cucu kita ke depannya. Gitu. Bagi zuriat kita. Ya. Nah, itu hikmahnya. Jadi ke depannya akan menghasilkan sesuatu hal yang maslahat dan baik. Wadhalika li'anna umura bil awaqili mubhammatan fakam min syarrin fi surati khair. Nah begitulah kita harus menyerahkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya berbagai macam perkara itu dengan akibat-akibatnya yang samar, akibat-akibatnya yang tidak kita ketahui, dan dengan berbagai macam kejelekan, keburukan-keburukan yang berbentuk kebaikan. Nah, ini yang masalahnya sama. Ya. Jadi kejelekan-kejelekan yang berbentuk kejelekan-kejelekan yang berbentuk kebaikan. Artinya kejelekan yang terbungkus oleh kebaikan. Ini perkara yang sama. Kita seringkali kan tertipunya di situ. Banyak yang tidak tahu. Kelihatannya baik menurut kita, padahal di dalamnya adalah kebusukan. Itulah banyak yang tidak kita ketahui di situ. Ya. Kita tidak tahu itu. Kita melihatnya, oh ini baik nih, bener nih. Ternyata di dalamnya busuk. Nah itu. Min syarri fi surati khair. Jadi keburukan yang dibungkus oleh kebaikan. Ini adalah perkara samar nih. Dalam segala urusan lah nanti kita silakan terjemahkan sendiri dalam berbagai kehidupan. Karena kehidupan itu kan macam-macam dalam kehidupan kita itu persoalan-persoalannya. Nah ada itu persoalan-persoalan keburukan yang dibungkus oleh kebaikan. Dan kita tidak mengerti keburukan itu kan. Kita melihatnya kebaikan, ternyata setelah dibuka oleh Allah, aduh buruk semua. Akhirnya kita menyesal. Nah, tapi kalau kita menyandarkan diri kepada Allah, maka keburukan itu akan dihindarkan oleh Allah dari diri kita. Itu salah satunya ketidakpahaman kita. Termasuk wakam min durrin fi halimatin naf'in. Dan kita juga seringkali tidak mengetahui kemadaratan yang berbentuk kemanfaatan. Kelihatannya ini bermanfaat, padahal madarat. Banyak yang tidak paham. Kelihatan bermanfaat nih, bagus nih, padahal itu madarat di dalamnya. Penuh dengan kemudaratan, penuh dengan ketidakbaikan. Nah, itulah kelemahan kita. Itulah kelemahan kita. Kenapa kita harus menyandarkan diri kepada Allah? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan ini adalah sebuah hikayat
Ada sebuah hikayat yang barangkali bisa menjadikan renungan bagi kita. Walaqad hukiya anna ba'dal ubad kana yas'alullah ayyuriyahul iblis. Dihikayatkan sebagian orang di zaman dahulu dari hamba-hamba Allah itu, mereka meminta kepada Allah untuk diperlihatkan iblis. Ini cerita, ini hikayat. Ini ada sebuah hikayat, ada segolongan orang di zaman dulu itu, dia meminta berdoa kepada Allah agar diperlihatkan sosok iblis. Dahsyatnya permintaan nanya, orang ulah bisa terkuat. Ini sebagai contoh ada hikayat seperti itu. Faqila lahu, kemudian Allah berfirman, salil afiyah, maka kamu harus meminta keselamatan kepada Allah. Dari permintaan tadi, dari permintaan ingin diperlihatkan iblis, Allah mengatakan kepada orang-orang itu, ya, berfirman, mintalah kamu keselamatan dari iblis itu, supaya minta keselamatan. Karena jangankan diperlihatkan secara langsung, tidak diperlihatkan saja banyak manusia yang tergoda, yang tergelincir, apalagi ningali bungkul kanan, bisa berbicara langsung dengan orang itu. Tetapi orang-orang ini mumpang. Apa mumpang itu? Bukan, artinya apa? Dia tidak nurut. Tidak nurut kepada perintah Allah supaya berdoa minta keselamatan. Dia merasa yakin kepada dirinya. Walaupun diperlihatkan iblis ini, saya mampu menghadapi iblis itu. Nah, ini diperintahkan supaya berlindung kepada Allah, kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan kepada Allah dari setan yang di langit. Tapi dia, mungkin karena ada ujub takabur itu, dia merasa mampu untuk berhadapan dengan iblis. Allah kabulkan permintaannya. Fadzaharahullahu ta'ala lahu. Kemudian Allah perlihatkanlah iblis kepada orang-orang itu. Allah kabulkan. Ini memang kalau zaman-zaman dulu seperti zaman Bani Israil dan sebagainya luar biasa ya. Itu banyak kisah-kisah yang luar biasa, yang di luar nalar kita, yang mungkin tidak terjadi di zaman sekarang, tapi Allah kabulkan. Tapi yang itulah mereka zaman-zaman dulu itu, hatinya degil-degil, keras-keras. Sudah dinampakkan mujizat Rasul, sudah dinampakkan begitu, nikmat Allah yang banyak, tetap saja tidak bersyukur dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dinampakkan oleh Allah. Falamma ra'ahu al-'abidu qasadahu bid-darbi. Kemudian setelah melihat itu, diperlihatkan iblis kepada orang-orang itu, kemudian berbicaralah mereka kepada iblis, orang-orang itu. Tetapi iblis menyampaikan kepada mereka, laula annaka ta'ishu mi'ata sanatin la ahlaktuha ma'aqabatuka. Jadi iblis di sini merayu kepada mereka, merayu bahwa kamu akan hidup sekian lama lagi. Ya, dirayu oleh iblis seperti itu, dikatakan oleh iblis itu seperti gitu, bahwa kamu akan mengalami hidup yang begini, umurmu masih panjang gini, kata iblis. Padahal iblis nipu doang kan. Nah, karena dia tidak berlindung kepada Allah, dia menyandarkan kepada dirinya, mungkin dirinya ilmunya dan sebagainya. Akhirnya dia tertipu oleh ucapan-ucapan iblis. Ya. Tertipu oleh ucapan-ucapan iblis. Dia percaya kepada ucapan-ucapan iblis bahwa umurnya masih panjang, ya. Maka mereka berani untuk melakukan kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa karena umurnya panjang. Cek iblis umurnya masih panjang. Akhirnya dia berpikir, umur saya masih panjang nih, ya udah nanti tobatnya nanti aja dah karena masih panjang. Akhirnya dia sepanjang hidupnya itu dia lakukan kefasikan, meninggalkan perintah-perintah Allah. Fawaqa'a fil fiski wa tarakal ibadata fahalaka. Jadi mereka melakukan kefasikan kemudian meninggalkan orang-orang itu, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya. Fahalaka, maka celakalah mereka itu. Akhirnya mereka celaka karena ternyata ajal tidak seperti yang dibicarakan oleh iblis umurnya. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan fasik dan berdosa kepada Allah. Nauzubillah, cuma 63. Nah ini akibat menyandarkan kepada diri sendiri. Ya, sehingga dia tidak diselamatkan oleh Allah.
tidak diselamatkan dan tertipu oleh iblis. Dan itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, ya, singkat ini mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan ke depan dan seperti apa menyikapi dari persoalan kehidupan kita. Ya, dikasih kuncinya saja. Setiap persoalan sandarkan kepada Allah supaya menimbulkan ketentraman dan hasilnya maksud kita yang baik. Jadi hasil kita itu baik ke depan. Itu dua perkara yang penting kita pahami dalam kesempatan pertemuan ini. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Karena kita tidak direpotkan, tidak dirungsingkan, tidak diruwetkan dengan urusan-urusan kehidupan kita. Karena Allah memberikan ketenangan tatmainul qulub kepada diri kita. Dan keyakinan yang kuat bahwa sesulit apapun masalah-masalah yang kita hadapi akan dapat diselesaikan dengan baik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pada kesempatan ini, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.